Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi washabihi azmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Ida Farida MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat dan Sejarah Kimia. Di sini izinkan saya bersama rekan saya untuk mempresentasikan materi yang berjudul tentang kesalahan logika. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wiwinarti sebagai moderator dan pemateri pertama, dan ada rekan saya, Diana Siska, sebagai pemateri kedua. Langsung saja ke materi tentang kesalahan logika, di mana kesalahan logika ini yang pertama ada salah fokus. Nah, salah fokus ini terjadi ketika argumen atau tanggapan yang kita buat tidak menyasar inti argumen. Nah, kesalahan ini bisa terjadi jika kita tidak objektif. Lalu, selanjutnya kita akan membahas tentang 4 macam kesalahan logika yang termasuk ke dalam salah fokus. Yang pertama itu ada ad hominem, di mana ad hominem ini adalah salah fokus terhadap seseorang. Contohnya, menyerang latar belakang seseorang. Yang kedua ada fokus terhadap hal-hal yang tidak kita sukai. Yang ketiga ada tu quoque, di mana tu quoque ini adalah salah fokus terhadap perilaku pembuat argumen. Yang keempat ada fokus ke pendapat mayoritas. Lalu kesalahan logika yang selanjutnya ada salah lompatan logika, di mana yang pertama itu ada A terjadi sebelum B, maka A menyebabkan B. Nah, yang kedua ada membesar-besarkan dampak. Yang ketiga ada menyodorkan dilema palsu. Yang keempat ada menggunakan ketidaktahuan sebagai alasan. Misalnya, si X salah karena belum terbukti bahwa dia benar atau sebaliknya. Oke, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, kesalahan berpikir selanjutnya adalah logical fallacy atau sesat pikir. Sesat pikir ini terbagi menjadi 6, yaitu 1. Hasty generalization, yang kedua ada circular reasoning, yang keempat ada slippery slope, yang keempat ada straw man, yang kelima ada ad hominem, dan yang keenam ada false dichotomy. Nah, yang pertama yaitu hasty generalization, yaitu mencoba menggeneralisasikan suatu kejadian sampel biasa dalam skala kecil ke skala besar. Misalnya, ketika si A bertemu dengan 3 anak sains yang kebetulan ketiga anak sains itu memiliki sikap yang kaku dan tidak menyenangkan atau kurang bisa diajak bercanda. Nah, maka si A ini menyimpulkan bahwa seluruh anak sains itu kaku dan tidak menyenangkan. Lalu yang kedua ada alasan yang berputar-putar. Contohnya adalah misalkan si A ini sukses karena bekerja keras. Karena bekerja keras si A ini sukses, maka alasan itu akan terus berputar-putar di sana. Lalu kesalahan berpikir selanjutnya adalah slippery slope, atau suatu langkah kejadian akan membuat langkah-langkah lain yang panjang dan berefek signifikan. Slippery slope ini termasuk dalam kesalahan berpikir karena memiliki langkah yang terlalu panjang. Contohnya, jika tidak cukup minum air, maka akan dehidrasi. Jika dehidrasi, maka akan rentan terkena penyakit. Dan apabila rentan terkena penyakit, maka akan mengalami komplikasi yang parah. Jika mengalami komplikasi yang parah, maka akan mati. Dan kesimpulannya adalah, jika tidak rutin minum air, maka akan mati. Nah, selanjutnya ada straw man, yaitu menciptakan argumen baru atau buatan yang diciptakan sendiri untuk menyerang lawan. Nah, argumen yang dibuat ini termasuk argumen yang dibuat-buat atau tidak ada. Misalkan, ketika seorang ibu mengatakan kepada suaminya, untuk mengurangi pengeluaran, bagaimana kalau kita mengganti menu daging ke tempe. Lalu si ayah malah berpendapat bahwa si ibu ini mengabaikan gizi dan kesehatan anak. Padahal inti percakapan tersebutnya adalah untuk mengurangi pengeluaran. Lalu selanjutnya ada ad hominem, yaitu argumen yang ditujukan ke lawan bicara dan menyerang pribadi, bukan menyerang argumennya.
Contohnya adalah dia tidak bisa dipercaya karena sering bercanda. Hubungan antara tidak bisa dipercaya dengan alasan karena seseorang itu sering bercanda tidak memiliki keterhubungan yang jelas, maka itu dikategorikan dalam kesalahan berpikir. Lalu selanjutnya terakhir adalah false dichotomy, atau hanya menyediakan dua pilihan seperti baik atau buruk, atau atas atau bawah. Contoh kesalahan argumen dalam kategori false dichotomy ini misalnya, jika seseorang bermain sosmed, maka dia akan dianggap seorang yang update, dan jika seseorang tidak main sosmed, maka dia akan dianggap sebagai seorang yang ketinggalan zaman. Padahal hubungan ketinggalan zaman dengan main sosmed itu tidak memiliki kaitan yang kuat, karena mungkin saja seseorang itu tidak bermain sosmed sedang fokus ke studinya atau memiliki hal-hal lain yang dilakukan untuk mengupdate suatu kejadian. Misalnya dia mengupdate suatu kejadian atau suatu kabar melalui surat kabar, melalui televisi, atau yang lainnya. Baik, selanjutnya adalah cara menyikapi berita secara kritis. Kita harus meneliti dulu suatu berita sebelum dipercaya. Lalu kita juga harus meneliti dulu suatu berita sebelum disebar. Adapun langkah-langkah untuk memilih berita yang relevan atau langkah-langkah untuk mempercayai suatu berita secara kritis, yaitu 1. Periksa emosional kita. Curigai berita yang membuat kita emosional, misalnya berita yang membuat kita marah, berita yang membuat kita sedih, atau berita yang membuat kita jijik. Lalu selanjutnya adalah ingat dari mana berita didapatkan. Lalu ketiga ada waspadai waktu penayangan berita, atau kita juga harus mewaspadai breaking news, karena waktu pengambilan berita dan jam tayang breaking news itu sangat dekat, sehingga informasi yang didapatkan tidak terkumpul dengan baik. Lalu keempat adalah apakah medianya kredibel. Berita, untuk memeriksa media berita kredibel atau tidak, kita dapat mengunjungi profil media tersebut. Lalu selanjutnya, perhatikan judul berita. Judul berita yang relevan atau judul berita yang baik biasanya terkesan tidak berlebih-lebihan. Lalu selanjutnya adalah bandingkan berita dengan media lain. Semakin banyak media yang memposting suatu berita, maka berita tersebut dapat dianggap benar. Selanjutnya adalah waspadai kutipan dalam berita. Waspadai kutipan dalam berita ini kita dapat menganalisis apakah narasumbernya jelas atau terpercaya. Lalu selanjutnya terakhir adalah periksa sumber tautan lain dalam suatu berita online. Untuk memastikan berita itu benar atau tidak, kita dapat memeriksa tautan berita yang kita dapat dalam suatu media sosial ke sumbernya. Misalnya kita memiliki tautan berita dalam suatu akun, lalu kita dapat menelusuri berita tersebut sehingga kita mendapatkan berita dari sumber yang kredibel. Baik, mungkin sekian langkah-langkah untuk memilih berita yang baik dan cara menyikapi berita secara kritis. Selain belajar menilai dengan kritis tulisan sebuah penelitian yang akan disampaikan oleh rekan saya, Wiwi Winaruti. Untuk materi selanjutnya, yaitu tentang menilai dengan kritis tulisan dari sebuah penelitian. Nah, untuk menjelaskan materi ini, saya akan memberikan contoh terlebih dahulu. Misalnya, dalam artikel atau penelitian, saat si peneliti menulis A, tetapi si artikel itu menulisnya B, maka akan terjadi kesalahpahaman pada pembaca. Nah, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, inilah pertanyaan yang harus kita jawab sebelum percaya sebuah artikel atau penelitian. Nah, yang pertama ada apakah judul artikel atau penelitian itu sensasional, di mana kita harus membaca artikel
sampai habis, karena di zaman sekarang banyak penulis yang menggunakan judul artikel yang sangat menarik atau sangat heboh, tetapi isinya tidak sesuai. Makanya kita harus membaca artikel itu sampai habis. Lalu yang kedua, apakah penelitian yang disebutkan dalam artikel bisa kita percaya? Dimana sebelum membaca artikel, kita harus tahu siapa yang melakukan penelitian atau membuat artikel, terus dari mana lembaganya, terus dari mana dana penelitiannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga ada, jika penelitian membuat kesimpulan tentang seluruh kelompok, apakah generalisasinya sudah cukup kuat gitu? Lalu pertanyaan yang keempat, betulkah hubungan sebab akibat? Lalu pertanyaan yang kelima ada, apakah penelitian banyak dikutip peneliti lain? Kemudian pertanyaan keenam, apakah data yang dipilih objektif? Lalu pertanyaan yang terakhir, apakah ada kelompok pembanding? Alhamdulillahirrabbilalamin, demikianlah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Semoga beberapa hal yang bisa saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya dan rekan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.